Setelah pengendali lalu lintas udara kehilangan kontak dengan pesawat, Angkatan Udara Yunani mengerahkan 2 jet tempur F-16 untuk mencegat dan memeriksa kondisi pesawat. Kedua jet tempur itu kemudian melaporkan pemandangan mengerikan. Sebuah pesawat Boeing 737 milik Helios Airways, maskapai asal Yunani, mengalami kecelakaan tragis setelah terbang selama berjam-jam tanpa kendali. Beberapa pihak menyebut-nyebut insiden itu sebagai penerbangan hantu karena tak ada pilot atau kopilot yang mengendalikan pesawat. Pesawat yang dikenal sebagai Olympia itu jatuh menghantam perbukitan. Dari 121 orang penumpang, tak ada satupun yang selamat. Insiden ini menjadi salah satu kecelakaan pesawat terburuk di Yunani dan Eropa. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat itu? Bersama saya Musayada, jurnalis Kompas.com. Jadi, kini ceritanya. Pada 14 Agustus 2005, penerbangan Helios Airways dengan kode penerbangan 522 yang mengudara dari Larnaca, Siprus menuju Athena, Yunani, berubah menjadi tragedi penerbangan yang menegangkan dan memilukan. Pesawat Boeing 737-300 ini sebenarnya memiliki tujuan akhir di Praha, Republik Ceko, namun sebelum mencapai Praha, pesawat tersebut harus transit di Athena untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Bagaimana detik-detik pesawat Helios mengalami kecelakaan? Pesawat Helios Airways lepas landas dari Bandara Internasional Larnaca menuju Athena untuk transit dengan tujuan akhir Praha. Dalam penerbangan ini terdapat 121 orang, terdiri dari 115 penumpang dan 6 kru pesawat. Mereka berasal dari Yunani, Siprus, dan Australia. Sebelum melepas landas, tim teknisi sempat menemukan pintu pesawat yang membeku serta suara aneh dari pintu belakang. Mereka melakukan pemeriksaan teknis termasuk mengganti sistem tekanan udara dari mode auto ke manual untuk pengecekan. Namun, setelah pengecekan selesai dan pesawat dinyatakan layak terbang, teknisi lupa mengembalikan pengaturan sistem tekanan ke mode auto atau otomatis. Begitu pesawat mengudara, sistem tekanan udara di kabin menurun drastis karena masih dalam mode manual dan tidak diatur secara otomatis. Pesawat mendaki menuju ketinggian 34.000 kaki. Hal ini memicu bunyi nyaring peringatan ketinggian kabin. Namun, kru pesawat salah mengira bunyi tersebut sebagai peringatan konfigurasi lepas landas yang biasa mereka dengar sehingga diabaikan. Pada ketinggian itu, tekanan udara berkurang dan masker oksigen keluar secara otomatis. Pilot kemudian melaporkan masalah pendingin udara kepada teknisi di darat, namun komunikasi terakhir antara pilot dan teknisi saat itu tidak menyinggung masalah utama pesawat. Sekitar 13 menit setelah lepas landas, komunikasi dengan pengendali lalu lintas udara mulai terputus. Para kru dan penumpang mulai mengalami hipoksia, yakni kondisi di mana kekurangan oksigen akibat tekanan kabin yang rendah. Meskipun masker oksigen otomatis turun dan digunakan, banyak yang sudah tidak sadarkan diri secara bertahap. Pesawat terus melayang dan berputar-putar di atas Athena selama lebih dari 2 jam tanpa ada kendali dari pilot atau kopilot yang keduanya sudah tidak sadarkan diri.
Pesawat kemudian mulai kehabisan bahan bakar dan waktu kritis pun tiba. Setelah pengendali lalu lintas udara kehilangan kontak dengan pesawat, Angkatan Udara Yunani mengerahkan 2 jet tempur F-16 untuk mencegat dan memeriksa kondisi pesawat. Kedua jet tempur itu kemudian melaporkan pemandangan mengerikan. Saat mendekati pesawat, pilot jet F-16 melihat kokpit tanpa pilot dan kopilot terlihat terlungkup lemas di atas kendali, sementara seluruh penumpang dan awak kabin tampak tidak bergerak dengan masker oksigen tergantung di atas kepala mereka. Kondisi inilah yang menimbulkan julukan penerbangan hantu untuk Helios 522. Di tengah situasi yang mengkhawatirkan, seorang kru pesawat bernama Andreas Prodromou yang berada di bagian belakang pesawat rupanya menjadi satu-satunya orang yang tetap sadar. Pengalamannya sebagai penyelam dan familiar dengan penggunaan oksigen membantunya bertahan lebih lama dengan masker oksigen portable. Andreas berhasil masuk ke kokpit dengan menggunakan kode akses darurat. Meskipun dia memiliki lisensi pilot, namun ia tidak memiliki pengalaman menerbangkan Boeing 737. Andreas berupaya keras menyadarkan pilot dan kopilot, namun hasilnya nihil. Pada saat itu, mesin kiri sudah padam, membuat pesawat mulai menurun. Ia sempat membuat panggilan Mayday berulang-ulang. Sayangnya, radio masih tersetel ke frekuensi Larnaca, bukan Athena, sehingga tidak terdengar oleh pengawas lalu lintas udara. Ia juga sempat memberi sinyal kepada jet tempur yang mendekat. Dalam upaya terakhirnya, Andreas mencoba mengendalikan pesawat agar menjauh dari permukiman padat penduduk di Athena sehingga meminimalkan potensi korban di darat. Mesin kanan pesawat akhirnya mati dan pesawat kehabisan bahan bakar. Helios 522 jatuh menghantam perbukitan Garmatiko sekitar 25 mil dari Athena. Badan pesawat hancur berkeping-keping disusul kobaran api yang melalap beberapa hektar semak belukar dan padang rumput. Seluruh awak dan penumpang yang berjumlah 121 orang dipastikan tewas dalam tragedi itu dengan sebagian besar masih terikat di kursi pesawat. Penyebab kecelakaan pesawat Helios Airways 522 terungkap melalui laporan Komite Investigasi Kecelakaan dan Keselamatan Penerbangan Yunani yang dirilis pada Oktober 2006, 14 bulan setelah insiden terjadi. Laporan menyebutkan bahwa para mekanik dan operator pesawat memiliki tanggung jawab besar dalam insiden tragis ini. Beberapa dari mereka juga didakwa di pengadilan. Kesalahan utama ada pada pengatur tekanan udara yang ditinggalkan dalam mode manual. Kesalahan ini disebut dilakukan teknisi Alan Irwin saat menguji kebocoran kabin, namun tak dikembalikan ke mode otomatis. Kesalahan dilanjutkan kru pesawat yang gagal merespons peringatan awal, termasuk suara alarm ganda yang ketika itu belum dipahami artinya. Komunikasi buruk antar kru dan ketidaktahuan prosedur memperparah situasi. Akibatnya, pada ketinggian 12.000 kaki, kabin kehilangan tekanan, kru dan penumpang pingsan, pesawat terbang tanpa kendali, hingga kehabisan bahan bakar dan jatuh. Ringkasnya, kecelakaan pesawat Helios Airways 522 disebabkan oleh kesalahan pengaturan tekanan udara yang tidak dikembalikan ke mode otomatis setelah pemeriksaan, kesalahan kru yang tidak menanggapi peringatan, kesalahan komunikasi di kokpit, dan sistem peringatan pesawat yang membingungkan. Boeing sebagai pabrik pesawat tak luput dari tudingan untuk dimintai pertanggungjawaban.
Laporan Komite Investigasi juga mencatat bahwa tindakan perusahaan asal Amerika Serikat itu dalam menanggapi insiden tekanan udara sebelumnya tidak efektif sehingga menjadi penyebab laten. Jenis pesawat yang digunakan Helios Airways sendiri adalah Boeing 737, pesawat jarak dekat dan saat itu paling banyak digunakan di dunia. Pesawat berbadan sempit dengan mesin gada ini memiliki sistem otomatis yang mengatur tekanan kabin, namun dapat juga diatur manual. Sorry guys, kayaknya lihat-lihat udah beratus-ratus episode, masih banyak yang belum subscribe ya. Ayo langsung di subscribe, aku tungguin nih. 1, 2, 3. Kamu mau aku cerita apa lagi? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kecelakaan pesawat Helios bukan satu-satunya yang masuk kategori ghost flight atau penerbangan hantu. Ada beberapa insiden lain yang juga menimbulkan korban jiwa. Berikut daftarnya. Pada tahun 1999, sebuah jet pribadi milik pemain golf terkenal asal Amerika Serikat, Payne Stewart, mengalami kecelakaan. 2 orang kru dan 4 penumpang tewas setelah pesawat tersebut terbang tanpa kendali hingga jatuh di Aberdeen, Dakota Selatan. Diduga penyebabnya adalah hilangnya tekanan di kabin yang menyebabkan semua orang di dalamnya pingsan. Pada September 2000, sebuah pesawat charter bertipe twin propeller berangkat dari Perth, Australia menuju sebuah area tambang. Namun, baru 30 menit mengudara, pesawat meninggi secara tiba-tiba. Menara pengawas mendengar suara lemah dari pilot sebelum komunikasi hilang total. Pesawat mengudara selama hampir 5 jam tanpa kendali sebelum akhirnya jatuh. Seluruh penumpang dipastikan tewas. Sebelumnya, mereka tak sadarkan diri karena berkurangnya tekanan kabin. Pelatih sepak bola Amerika, Bo Rain, mengalami kecelakaan serupa saat menumpang pesawat Cessna. Saat terbang menghindari badai di atas Samudra Atlantik, pesawat tiba-tiba naik ke ketinggian 41.000 kaki dan hilang kontak. Diperkirakan, pilot mengalami dekompresi dan hilang kesadaran. Beberapa saat kemudian, pesawat tersebut jatuh dan hancur di lepas pantai Virginia. Dr. Peter Herzog hilang saat terbang seorang diri dari Louisiana menuju Florida tahun 2012 menggunakan pesawat Cessna. Pesawatnya terlihat berputar-putar tanpa arah di Teluk Meksiko setelah hilang kontak. 2 jet F-15 yang dikerahkan untuk mengecek melaporkan bahwa sang pilot tak memberikan respons dan ada bekas es di jendela pesawat. Setelah 2 jam berputar-putar, pesawat itu jatuh ke laut. Meski jasadnya tak pernah ditemukan, Herzog dipastikan tewas. Tragedi Helios Airways 522 menjadi salah satu insiden horor dalam sejarah penerbangan dunia. Peristiwa itu juga menambah daftar kecelakaan pesawat hantu yang pernah tercatat. Penyebab kecelakaan sudah disimpulkan, yakni sebagian kesalahan manusia, sebagian sistem di pesawat yang cacat. Semestinya, hasil penyelidikan tersebut bisa menjadi pelajaran untuk mencegah tragedi serupa terulang dan memakan banyak korban jiwa. Lalu, apa pendapat Anda? Silahkan tinggalkan komentar dan saksikan terus cerita-cerita lainnya hanya di YouTube kompas.com ya. Saya Musayada pamit, sampai jumpa.